Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa Cucu Zainab Subarka MPD dan Ibu Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar 2, dan tak lupa teman-teman kelas A yang saya banggakan. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas akhir kimia dasar 2, yaitu praktikum tentang koloid. Nah, pada kali ini kelompok kami akan membahas judul pembuatan ice cream sebagai contoh koloid. Next. Nah, sebelum itu, perkenalkan, dengan saya sendiri, Arzeti Eka Septiani, NIM 121208018, dan ada rekan saya, Aprilia Indah Paramita, NIM 121208016, dan ada Arof Nur Arofah dengan NIM 121208017. Next. Nah, adapun pembahasan pada kali ini akan ada landasan teori, tujuan, alat dan bahan, prosedur percobaan, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pembahasan pertama, dijelaskan oleh Saudari Arof Nur Arofah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan teori. Farida dan Gusniarti 2015 mengatakan bahwa koloid sebagai salah satu konsep dari kimia yang memiliki konsep abstrak dengan contoh konkret dapat disampaikan melalui pembelajaran. Keadaan koloid didefinisikan dengan sebuah keadaan antara larutan dengan suspens. Koloid digolongkan ke dalam campuran heterogen dan termasuk sistem dua fasa, yaitu fasa pendispersi atau pelarut dan fasa terdispersi atau terlarut. Ice cream menjadi salah satu produk yang dibuat dari susu dengan cara membekukan dan mencampurkan bahan baku secara bersamaan. Dengan pencampuran bahan yang tepat dan pengolahan yang benar, maka akan mendapatkan hasil ice cream yang berkualitas baik, menurut Sosilorin 2007. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, mengidentifikasi proses pembuatan ice cream. Yang kedua, ada mengidentifikasi kandungan koloid pada ice cream. Yang ketiga, mengaplikasikan penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ice cream. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Arof Nur Arofah. Selanjutnya kita masuk kepada alat dan bahan. Nah, dalam pembuatan es krim ini, kita membutuhkan es batu secukupnya, kemudian ada susu. Kelompok kami menggunakan susu Ultramilk 1 liter, kemudian ada toples 1 buah, terus ada sendok dan mangkok 1 buah, kemudian ada ember 1 buah, dan yang terakhir ada garam. Ini garamnya yang kita pakai sebanyak 1 kilo. Next. Nah, adapun prosedur percobaan, yang pastinya pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita masukkan susu ke dalam toples. Setelah dimasukkan, kemudian tutup rapat toples, lalu masukkan toples ke tengah-tengah ember. Setelah itu masukkan es batu ke dalam ember sampai terisi penuh atau baskom. Setelah itu masukkan garam ke dalam es batu dan pastikan garamnya tercampur rata dengan es batu. Dalam hal ini bisa dengan bantuan sendok. Kemudian setelah dirasa tercampur rata dengan es batu, lalu putar toples selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit, kita amati perubahannya dengan membuka tutup toples.
Mungkin itu untuk prosedur percobaannya. Next. Nah, untuk pembahasan akan dibahas oleh Saudara April. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembahasan. Berdasarkan pengamatan sifat organoleptiknya didapatkan warna es krim berwarna coklat, rasanya manis, teksturnya lembut, dan terlihat menarik. Pembuatan es krim menggunakan beberapa bahan, yaitu susu digabung dengan es batu dan garam. Setelah itu, susu berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi es krim, menambahkan cita rasa, menghasilkan tekstur yang lembut, serta membantu memberikan bentuk dan kepadatan. Ketika kaleng diputar sekitar 10-20 menit, terdapat gumpalan-gumpalan es kecil pada bagian luar kaleng dan juga di bawah baskom. Dan es yang mulai mencair dan menyatu dengan garam. Adonan es krim di dalam kaleng yang terendam es batu dan telah diberi garam dapat membeku seiring proses pemutaran kaleng. Hal tersebut terjadi karena proses pemindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu dan garam. Temperatur normal campuran es dan garam adalah 0 derajat Celcius dan temperatur untuk membekukan es krim yaitu kurang lebih -3 derajat Celcius, bahkan lebih rendah. Untuk mencapai suhu tersebut, diperlukan penambahan garam yang lebih banyak. Fungsi garam adalah untuk menurunkan titik beku larutan. Garam laut dengan es yang mencair akan membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses pemutaran kaleng memerlukan panas, larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pemutaran kaleng selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan pembuatan es krim pada kali ini yaitu yang pertama ada pembuatan es krim dengan bahan susu dapat dilakukan dengan menambahkan garam pada es batu sebagai penurunan titik beku larutan yang menjadi konsep dari sifat koligatif larutan dan akan terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu dan garam. Yang kedua yaitu struktur koloid dalam es krim sangat kompleks karena termasuk buih dan juga emulsi. Buih padat terjadi karena adanya lemak teremulsi dan juga karena adanya kerangka dari kristal-kristal es batu yang kecil dan terdispersi di dalam larutan makromolekular berair. Perubahan polimorfis lemak pada es krim selama pemutaran kaleng menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada globula awalnya yang berkombinasi dengan film protein yang agak lepas dan menyebabkan terjadinya penggumpalan susu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada April. Nah, yang slide terakhir ini ada dokumentasi ya teman-teman semua. Ini proses pembuatan es krim yang dilakukan oleh kelompok kami. Tadi sudah saya jelaskan ya di prosedur bahwa pertama akan kita lakukan adalah dengan menuang susu ke dalam toples. Nah, penuangan ini tidak sampai penuh, sekiranya cukup. Jadi itu cuman sampai setengah toples aja. Nah, selanjutnya setelah ini dituangkan, bisa kita lihat ya, ini ditutup rapat. Kemudian setelah itu kita masukkan es batu ke dalam ember sampai terisi penuh. Nah, setelah terisi penuh, kemudian kita taburkan garam ke dalam es batu dan pastikan garamnya ini mengenai semua es batu. Dan misalkan di bawahnya tidak sampai kena garam, nah kita bisa pakai bantuan sendok. Kemudian selanjutnya,
Setelah garam tercampur dengan rata, kita putar si toples ini sampai kurang lebih 20 menit. Dan yang terakhir kita amati perubahan. Dan ini bisa dilihat ya teman-teman semuanya, kalau percobaan ice cream oleh kelompok kita berhasil dilaksanakan. Buktinya itu susu bisa menjadi ice cream. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.